Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kupang, jurusan Pendidikan Biologi semester 4. Di sini kami akan menjelaskan sebuah materi pada mata kuliah Botani Tumbuhan Rendah, yaitu tentang lumut tanduk. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Putri Damayanti dan teman di samping kanan saya adalah Anissa Pano dan saya Bisaka. So, stay tuned. Adapun dosen pengampu mata kuliah Botani Tumbuhan Rendah ini yaitu Ibu Asmiati, SSI, MSc. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang lumut tanduk atau Anthocerotophyta. Yang pertama, pengertian lumut tanduk. Lumut tanduk adalah semua tumbuhan yang menjadi anggota kelas Anthocerotopsida. Kelas ini dipisahkan dari Hepaticopsida karena mempunyai bentuk dan susunan dari dalam sporofit yang lebih rumit. Kelompok ini dikenal dengan sebutan lumut tanduk karena salah satu dari ciri-ciri yang dimilikinya ialah pada bagian sporofitnya terdapat kapsul yang menyerupai tanduk. Yang kedua, ciri-ciri lumut tanduk. Yang pertama, gametofit berupa talus yang sederhana, berbentuk cakram dengan tepi bertoreh, dorsi ventral, tidak ada rusuk, tengah dan tidak ada percabangan menggaruku. Yang kedua, tumbuh melekat pada tanah dengan perantara rizom. Yang ketiga, struktur anatomi talus atau gametofit lumut tanduk homogen. Tiap sel mengandung satu kloroplas dengan satu pirenoid yang besar. Yang keempat, pada sisi ventral dari talus terdapat stoma dengan dua sel dengan sel penutup yang berbentuk ginjal. Kemudian yang kelima, lumut tanduk ada yang homotalik dan ada pula yang heterotalik. Gametangium, Archegonium, dan beberapa Antheridium terdapat di dalam suatu lekukan pada sisi dorsal talus. Berikut, jika telah masak, sporofit dapat pecah seperti buah polongan. Archegonia dibentuk dari sel-sel superficial, sedangkan Antheridia dibentuk dari sel-sel hipodermal. Sporangium terdiri atas kaki dan kapsul atau tidak ada seta. Dinding sporangium termasuk epidermis terdiri atas sel-sel yang mengandung kloroplas dan sel-sel epidermis mempunyai stomata. Selanjutnya, di sekeliling kolumela terdapat silinder berongga yang berisi elatera atau kalau pendek pseudocelatera dan spora atau tetraspora. Di sebelah luarnya ada sel-sel steril yang mengandung kloroplas dan dilindungi oleh sel-sel epidermis yang mempunyai stomata. Kemudian, kapsul di sporofitnya ini tumbuh memanjang karena adanya aktivitas daerah meristematik pada dasar kapsul. Sporofit tidak bertangkai dan mempunyai bentuk seperti tanduk. Yang terakhir, spora yang berkecambar tidak membentuk protonema. Yang ketiga, morfologi lumut tanduk. Lumut tanduk atau Anthoceropsida mempunyai bentuk sporofit yang panjang dan runcing, yang dapat tumbuh setinggi 5 cm. Sporofit lumut tanduk banyak terdiri sporangium dan tidak memiliki seta. Spora matang akan dilepaskan oleh sporangium yang pecah atau terbuka, dimulai dari ujung tanduk. Bisa dilihat pada gambar, lumut tanduk memiliki sporofit yang tumbuh terus dari meristem basal. Ada juga penutup, ada juga gametofit yang setiap sel memiliki kloroplas berukuran besar. Berikut klasifikasi lumut tanduk. Kerajaan Plantae, divisi Anthocerotophyta, kelas Anthocerotopsida, ordo
Anthoceratophyllus, famili Anthoceratophyllaceae, genus Anthoceratopsida, spesies Anthoceratopsida sp. Menurut Muller tahun 1940, Poskauer dan Reimers pada tahun 1954, dalam sistem klasifikasi terbaru, seluruh lumut tanduk dimasukkan ke dalam kelas Anthoceratopsida. Kelas ini hanya terdiri dari satu ordo saja, yaitu Anthocerotales. Ordo ini awalnya hanya terdiri dari satu famili saja, yaitu Anthocerataceae. Yang berikut, habitat lumut tanduk. Habitat lumut tanduk atau Anthoceratopsida ialah di bukit ataupun di lereng gunung pada tanah mineral yang lembab. Lumut tanduk tidak bagus tumbuh pada daerah yang bersifat asam dan sedikit unsur hara. Contohnya, tanah gambut. Lumut tanduk banyak hidup di tepi danau, selokan, dan sungai. Berikut manfaat lumut tanduk. Pertama, menyubur tanah, baik untuk populasi udara, membantu tanaman yang lainnya untuk berkembang, sebagai hortikultura, sebagai pendeteksi mineral dalam tanah, menangkal hama dan serangga, sebagai alternatif pengobatan. Berikut kerugian lumut tanduk: mengurangi estetika, kompetitor bagi penyerap nutrisi, inang beberapa jenis penyakit. Siklus hidup lumut tanduk. Gambar berikut ini merupakan gambar dari siklus hidup lumut tanduk. Siklus hidup lumut tanduk tidak jauh berbeda dengan siklus hidup lumut hati maupun siklus hidup lumut daun. Jadi, siklus hidup lumut tanduk juga terdiri dari dua generasi, yaitu generasi gametofit dan generasi sporofit. Siklus hidup lumut tanduk diawali oleh spora haploid. Spora dihasilkan oleh kapsul atau sporangium. Kapsul atau sporangium mengeluarkan spora hingga jatuh. Spora yang jatuh di habitat yang cocok akan tumbuh dan berkecambah membentuk gametofit muda. Selanjutnya, gametofit muda akan berkembang dan tumbuh menjadi gametofit dewasa. Di dalam permukaan dorsal talus gametofit dewasa dapat dijumpai organ reproduksi seksual, yaitu antheridium sebagai organ reproduksi jantan dan archegonium sebagai organ reproduksi betina. Di dalam antheridium terdapat anterozoid, sedangkan di dalam archegonium terdapat ovum. Ketika dalam kondisi lembab dan hujan, anterozoid akan berenang menuju ovum sehingga terjadi fertilisasi. Hasil fertilisasi tersebut berupa zigot diploid. Zigot akan tumbuh menjadi embrio dan berkembang lagi menjadi struktur sporofit. Struktur sporofit berbentuk seperti tanduk, ramping, dan tegak. Struktur sporofit terletak di permukaan dorsal talus gametofit dewasa. Secara mikroskopis, struktur sporofit terdiri dari kaki yang berada di bagian bawah menempel pada jaringan gametofit untuk menyerap nutrisi, dan kapsul atau sporangium yang tumbuh tegak ke atas. Selain itu juga terdapat area meristematik, namun bukan seta. Selanjutnya, kapsul atau sporangium akan mengeluarkan spora, dan spora akan berkecambah dan membentuk generasi gametofit kembali. Nah, untuk lebih ringkasnya, kalian bisa lihat bagan berikut ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.